Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Diana, NPM 2051030219, Program Studi Akuntansi Syariah kelas C semester 3. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tinjauan Sosiologi Fenomena Gazhab di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Penyimpangan Sosial. Jurnal tentang Gazhab, volume dan halaman, volume 8 nomor 1 tahun 2018. Penulis Mila Nabila Zahara Wilodati Udin Supriyadi. Review dengan saya sendiri, yaitu Novita Diana. Tanggal review tanggal 13 Januari 2022. Keunggulan akademik. Hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Namun tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama, maka ada beberapa hal yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu. Dikelola untuk kemaslahatan umat manusia, sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat nisbi. Syariat Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dalam hal apapun, termasuk pada kepemilikan atas harta benda, serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis fenomena Gazhab di lingkungan pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi santri melakukan Gazhab. Yang ketiga, untuk menganalisis tanggapan santri dan pembina pesantren mengenai fenomena Gazhab. Dan yang terakhir, untuk menganalisis upaya pihak pesantren dalam menanggulangi fenomena Gazhab. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian, perilaku Gazhab di lingkungan pesantren. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus pendekatan kuantitatif. Tujuannya supaya lebih mempermudah dalam memperoleh fakta dan gejala-gejala yang ada di lapangan. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama, fenomena Gazhab di lingkungan pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya. Gazhab merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Fenomena Gazhab sudah sering terjadi di pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena Gazhab merupakan hal negatif, namun tetap dilaksanakan. Perilaku santri dalam melakukan Gazhab dapat memicu terjadinya perilaku Gazhab lainnya, sehingga timbullah anggapan barang siapa yang menggazhab pasti dia akan digazhab. Yang kedua, faktor yang memengaruhi santri melakukan Gazhab. Fenomena Gazhab di lingkungan pesantren dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor individu. Relativitas individu membuat seseorang memiliki kebebasan menentukan perilakunya. Para santri dengan latar belakang yang beragam bebas untuk bertindak sesuai norma atau melanggar norma yang ditetapkan di lingkungan pesantren. Yang ketiga, tanggapan santri dan pembina pesantren mengenai fenomena Gazhab. Fenomena Gazhab memberikan citra negatif terhadap serta membawa dampak negatif terhadap interaksi sosial santri. Santri, pengurus, dan pembina sepakat bahwa fenomena Gazhab merupakan bagian dari penyimpangan sosial karena bersinggungan dengan norma agama, dan fenomena negatif tersebut bisa menjadi benih korupsi. Selanjutnya, tanggapan terkait teori. Perilaku menggazhab sering terjadi di lingkungan masyarakat, juga di lingkungan pondok pesantren. Mungkin itu sesuatu yang sering terjadi di lingkungan kita. Akan tetapi, kita tidak menyadari bahwa perilaku Gazhab ini tidak dibenarkan dalam Islam. Itulah pentingnya kita belajar Gazhab menurut ajaran agama Islam. Pendapat review. Gazhab merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Fenomena tersebut kerap terjadi di kalangan pelajar anak pesantren dalam akhlakul karimah anak santri, dan hal tersebut timbul dikarenakan beberapa faktor seperti: 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman individu santri. 2. Kurangnya fasilitas yang didapat oleh santri.
3. Situasi yang mendesak, akan tetapi di luar itu semua, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, yaitu 1. Mempertegas akan kedisiplinan, 2. Meningkatkan penyetaraan fasilitas santri, 3. Memberikan pemahaman lebih akan dampak buruk yang ditimbulkan dari perilaku gashap. Kelebihan jurnal. Secara umum, jurnal ini sudah baik dengan penulisan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam jurnal ini juga sudah terdapat berbagai macam jenis sumber yang diperoleh, sehingga kita dapat membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, sehingga kita dapat memperoleh suatu kesimpulan. Kekurangan jurnal. Menurut pandangan review, keseluruhan ini sudah baik, namun ada beberapa hal yang memang belum sesuai. Belum adanya latar belakang mengapa dibuatnya penelitian dalam jurnal. Hanya saja dalam jurnal ini sudah diwakili dengan adanya abstrak. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, fenomena gashap merupakan perilaku memfungsikan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Fenomena tersebut sudah sering terjadi di Pesantren Persatuan Islam 67 Banda Tasikmalaya. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena gashap merupakan hal negatif, namun tetap dilaksanakan. Perilaku santri dalam melakukan gashap dapat memicu terjadinya perilaku gashap lainnya, sehingga timbullah anggapan barang siapa yang menggashap, pasti dia akan digashap. Faktor penting yang memengaruhi terjadinya fenomena gashap diantaranya faktor individu, lingkungan sosial, faktor situasional, faktor kultural, dan faktor tidak meratanya fasilitas. Para santri serta pembina sepakat bahwa fenomena gashap ini termasuk ke dalam kategori perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan nilai dan norma agama serta masyarakat setempat. Fenomena gashap menimbulkan dampak buruk bagi akhlak santri serta dikhawatirkan menjadi benih penyimpangan sosial. Upaya menanggulangi fenomena gashap di lingkungan pesantren diantaranya dapat dilakukan dengan cara mengubah kesadaran santri untuk tidak menggashap, memberikan sosok teladan untuk tidak berbuat gashap, mempertegas kedisiplinan, membuat program dan tim khusus untuk menanggulangi gashap, serta melakukan peningkatan dan pemerataan fasilitas pesantren. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.